Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Talia Salsabila. Ini kita udah masuk ke episode kelima di mata kuliah Teknik Produksi Film. Kali ini aku bakal ngobrol santai soal dunia film, mulai dari yang nyata banget sampai yang penuh imajinasi. Tema yang kita bahas kali ini adalah menelusuri jejak layar, perjalanan sinema dalam menggambarkan dunia. Yap, dari judulnya aja udah kelihatan keren kan? Jadi simak videonya sampai akhir. Kalau kita ngomongin film, kita nggak bisa lepas dari sejarah panjang sinema. Film itu sebenarnya bukan cuma hiburan semata, tetapi juga karya seni yang bisa nyeritain kehidupan manusia dari awal berbagai sisi. Awalnya, film cuma rekaman gambar bergerak sederhana. Ingat gak film legendaris, Arrival of a Train, karya Lumiere bersaudara? Nah, dari situ, dunia sinema mulai meledak. Film berkembang jadi bahasa visual yang bisa ngomong tanpa kata-kata. Dengan gambar, suara, musik, dan narasi, film bisa bikin kita ngerasa terhanyut, ketawa, takut, bahkan nangis. Film tuh kayak cerminan kehidupan. Kadang ngasih kita realita, kadang juga bikin kita mikir ulang tentang dunia di sekitar kita. Oke, di episode sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang jenis film, yaitu ada dokumenter dan fiksi. Sekarang kita ulas lagi materinya. Oke, kita bahas dulu yang paling jujur, yaitu film dokumenter. Film dokumenter itu awalnya dibuat untuk merekam kenyataan sebagaimana adanya. Tapi ternyata, seiring waktu berjalan, dokumenter itu nggak cuma soal fakta, tetapi juga interpretasi si pembuat filmnya. Jadi, tetap ada sentuhan kreatif di situ. Salah satu pelopor dokumenter modern yaitu Robert Flaherty bilang kalau dokumenter itu creative treatment of actuality atau perlakuan kreatif terhadap kenyataan. Contohnya kayak Nanook of the North, film klasik yang nyeritain kehidupan suku Eskimo. Meskipun beberapa adegannya itu direka ulang. Jadi film ini tetap dianggap pionir karena bisa nyentuh perasaan penonton. Film dokumenter sekarang banyak banget bentuknya. Ada yang ekspositori pakai narator, ada yang observasional yang kameranya cuma ngikutin subjek, bahkan ada yang performatif dan puitis banget. Intinya, dokumenter itu ngajak kita bukan cuma buat nonton, tetapi juga mikir dan ngerasa. Nah, beda lagi sama film fiksi. Kalau dokumenter berangkat dari kenyataan, film fiksi justru berangkat dari imajinasi. Tapi jangan salah, meski ceritanya nggak nyata, film fiksi sering banget ngasih makna yang lebih dalam dari kehidupan kita sendiri. Contohnya film Laskar Pelangi. Ceritanya memang fiksi, tapi pesannya tentang perjuangan dan pendidikan tuh nyata banget. Atau film Parasit dari Korea yang angkat isu kesenjangan sosial lewat kisah keluarga biasa. Film fiksi kayak gini bikin kita bisa ngerasain berbagai emosi manusia. Intinya, film fiksi itu kayak cermin batin manusia. Kita bisa melihat dunia tapi lewat kacamata imajinasi. Nah, kalau kita ngomongin teori film, ada 3 pendekatan utama yang sering banget dipakai buat memahami gimana film menggambarkan dunia. Ada realisme, klasisme, dan formalisme. Oke, yang pertama itu ada realisme. Pendekatan ini fokusnya nunjukin dunia apa adanya, tanpa banyak rekayasa. Film realis itu biasanya simple tapi kuat, kayak ngeliat kehidupan nyata lewat kamera. Dialognya juga alami, aktingnya nggak dilebih-lebihkan, dan settingannya juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya biar penonton tuh ngerasa, wah, itu beneran. Kayak, ini tuh nyata banget loh, gitu. Jadi, realisme itu bikin kita seolah-olah jadi bagian dari cerita itu sendiri. Yang kedua itu ada klasisme. Nah, kalau yang ini sesuai dengan namanya yaitu klasik. Film dengan gaya klasik biasanya berbau zaman dulu, baik dari segi cerita, gaya visual, sampai grafisnya. Gambarnya cenderung lebih lembut, warnanya nggak terlalu mencolok, dan nuansanya membawa kita balik ke masa lampau.
Film klasik juga punya alur yang rapi, mulai dari awal, konflik, dan penyelesaian yang jelas. Biasanya juga disertai dengan nilai moral atau pesan kehidupan yang kuat. Dan yang terakhir itu ada formalisme. Kalau yang ini kebalikannya dari realisme. Formalisme ini lebih menonjol di sisi artistiknya, mulai dari pencahayaan, warna, suara, ekspresi pemain, sampai efek visualnya. Semuanya dibuat dengan sengaja untuk membangun suasana dan emosi penonton. Misalnya, pencahayaan yang redup bisa bikin suasana sedih dan tegang, atau warna merah kuat itu bisa ngasih kesan tegang atau marah. Film dengan pendekatan formalis itu ibarat kayak main perasaan lewat layar. Jadi penonton bukan cuma nonton cerita, tetapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh karakter di film tersebut. Jadi, formalisme itu lebih ke seni sinematik, gimana bentuk, gaya, dan visualnya bisa menguncang emosi penontonnya. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan kita tentang menelusuri jejak layar, perjalanan sinema dalam menggambarkan dunia. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya, biar aku makin semangat untuk upload video selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.